untuk kegiatan di benchmarking di Kementerian Keuangan dan di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, dari sini ada beberapa hal yang harus kita eh, dukung pelaksanaannya untuk penyusunan dokumen dulu sebelum menginjak pada penyusunan organisasinya. Nah, ini eh, kami dari pengalaman teman-teman sepertinya Ibu Ellen yang paling pakar di dalam penyusunan Korpu ini. Jadi kami mohon bantuannya Ibu, Ya, Pak. kira-kira apa yang harus kami lakukan terkait dengan Korpu ini karena eh, untuk menjawab skeptisme dari beberapa pimpinan bahwa Korpu ini eh, beberapa apa pengalaman dari beliau eh, menyatakan ada yang istilahnya itu eh, pertama sudah persamaannya di Puspeng Aparatur sendiri sudah berbentuk organisasi. Kemudian apakah diperlukan organisasi baru lagi? Kemudian yang kedua terkait dengan update dari Korpo itu sendiri sekarang sudah mulai bergeser. Nah, ini kami bergesernya terkait apa belum jelas, tapi ini yang skeptisme dari pimpinan seperti itu. Jadi kira-kira untuk menjawab itu, kira-kira apa yang harus kita siapkan ke depannya yang memang di beberapa perusahaan BUMN ini memang isunya eh, cukup cukup bagus, Bu. Cuman di kementerian kok rasanya masih terasa baik-baik saja gitu. Jadi ini yang mungkin kami mohonkan bantuan dari Ibu dan tim. Mungkin demikian pengantar dari kami, Bu. Terima kasih, Mas Iman. Mohon bimbingan dari Ibu Ellen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yo atas patah kata. Mungkin itu gambarannya Bu yang memang kami butuhkan memang secara resmi kita baru rapat pada pagi hari ini. Harapannya tim Ibu bisa membantu kami untuk memenuhi apa yang memang kami coba bangun, termasuk tadi untuk mengantisipasi daripada skeptisme yang terjadi di apa namanya dalam pandangan teman-teman kami di internal kementerian sendiri. Nah, mungkin nanti kita butuh sharing dari Ibu ataupun mungkin nanti gambarannya seperti apa nanti sehingga dari kami ada langkah-langkah atau gambaran kami akan melakukan apa dan bagaimana langkah-langkahnya kira-kira seperti itu Ibu. Mungkin untuk mempersingkat waktu kami serahkan ke Ibu. Baik. Terima kasih Pak Iman. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya Pak Iman, ya Pak Yohanes, Pak Syafriadi, ya Pak Ade, Pak Yok, ya Pak Ade dan Muan ya. Selamat pagi. Di sini saya bersama dengan Ibu Syafira dan juga ada Pak Ardian Elkana. Jadi pertama-tama mungkin saya juga mau mengucapkan terima kasih sudah menghubungi kami. Ini mohon maaf saya masih di jalan gitu ya. Jadi nanti kalau wifi-nya kurang baik saya izin off cam supaya suara saya terdengar dengan jelas ya. Jadi mungkin kemarin itu ini kami dapat referensi dari Pak Syafruddin dari Kemnaker ya, kalau nggak salah ya, betul ya Bapak-Bapak ya? Ya, Pak Yohanes. Pak Yohanes, iya betul. Jadi memang kami ada membantu di beberapa kementerian, ya. Jadi saya sendiri di sini dengan beberapa partner ya, jadi di dalam konsultan corporate university saya. Untuk di bidang corporate komunikasi saya dibantu oleh Pak Ardian Elkana dan tim. Lalu untuk di bidang SOP, kebijakan dan sebagainya ada Ibu Syafira dan tim. Dan kami juga melaksanakan kegiatan analisa cost benefit ya dan sebagainya itu juga dibantu oleh rekan kami dari hari ini nggak bisa hadir karena ada kelas dari PT-nya Humata. Dan dengan kegiatan people analytic, data analytic maupun human capital analytic, partner kami adalah House of Analytics gitu ya.
Jadi terkait dengan pembuatan Korpu ini memang sangat menarik ya. Jadi selain dari Kemenaker, Bapak-bapak sekalian dan teman-teman ya, kami juga membantu Kemenperin gitu ya. Jadi senang sekali ya, kemarin juga baru kick off untuk KAI University ya, KAI Corporate University. Jadi langkah yang harus dimulai adalah memang kesepakatan atau komitmen dari manajemen, ya itu penting sekali gitu. Lalu nanti kita perlu untuk menjelaskan kenapa, ya jadi harus dibuat bisnis isunya atau latar belakang kenapa memang memerlukan suatu transformasi. Ya. Jadi latar belakang inilah yang nanti akan menjadi justifikasi kita bersama, gitu ya. Kalau di KAI kemarin kita lihat sendiri perkembangan dinamika yang ada di dunia railways, ya, dengan datangnya kereta cepat Wush, LRT, MRT itu diperlukan sekali. Ya, jadi kita sudah memetakan juga future skills atau kompetensi untuk masa mendatang. Ya, jadi kami juga melihat di sini Kemenhub itu ya kemarin kebetulan waktu mencoba KCIC juga ada Pak Menteri ya, ada Pak Menteri juga ikut ya kami ikut mencoba lah ke Tegaluar ya. Jadi saya juga melihat bahwa betapa pentingnya dari Kemenhub ini ya untuk istilahnya tupoksinya lah ya untuk merumuskan, menetapkan ya atau menjaga di bidang transportasi pelayanan, safety. Nah, untuk pelayanan safety ini agak mirip-mirip nih sama si KAI University kemarin ya, keamanan, keselamatan, pelayanan, peningkatan aksesibilitas, serta konektivitas sarana, prasarana transportasi. Jadi kita pasti akan memulainya dari sana dulu, Bapak Ibu. Kenapa gitu ya? Kalau kemarin itu arahan kami Pusdiklat di KAI itu belum bisa mengimbangi. Jadi kemajuan dari bisnis itu udah cepat sekali, sangat cepat gitu. Jadi memang harus bertransformasi yang ada di Pusdiklat. Nah, ini yang mungkin saya juga butuh masukan nanti kenapa gitu, kenapa harus berubah. Ini yang akan jadi fondasi kita. Gitu ya. Lalu kita biasanya juga mulai dengan kalau mau workshop dulu. Saya rasa waktu itu kita pernah ngobrol, kita mau workshop baru nanti kami buatkan satu rencana. Biasanya kita bagi dalam 3 tahap ya. Tahap awal itu pembentukan yang tadi saya bilang governance structure, dan ini bukan organisasi double gitu, tapi maksudnya bukan ada organisasi dalam organisasi ya, tapi berperan dua ya. Jadi artinya rektornya atau menterinya itu Kemenaker itu Ibu Ida itu rektor ya, Pak Sekjen itu adalah wakil rektor ya, karena pekerjaan-pekerjaan seorang menteri pasti repot sekali ya, jadi diserahkan banyak ke Pak Sekjen ya. Nah, lalu dekan-dekan dan sebagainya, dan apa yang terjadi di Kemenaker Korpu juga teman-teman banyak berubah ya, harus berubah. Kita punya learning partner yang berhubungan juga dengan dengan bukan bisnis ya, dia dengan di kementerian itu istilahnya bagian-bagian ya yang ada unit-unit kerja uker-uker. Nah, ini berubah karena kita tuh harus lebih mementingkan apa yang menjadi kebutuhan yang ada di uker-uker tersebut, dan pelatihan ataupun nanti development program kita harus disesuaikan gitu dengan kebutuhan atau requirement dari uker-uker tersebut gitu ya. Gitu sih. Jadi saya rasa itu dulu mungkin dari saya.